Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Sungguh Engkau baik buat kami, dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti, karuniakan hikmat dan marifat bagi kami, dan berikan kami hati yang rela untuk mentaati akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi 1 ayat 29. Tertulis demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi tanda tanya bagi kita secara pribadi. Sebuah pertanyaan yang lahir dari sebuah keadaan yang membuat kita mempertanyakan akan dampak dari pilihan kita untuk percaya kepada Tuhan. Pertanyaan itu adalah, mengapa saya sudah ikut Tuhan? Mengapa saya sudah percaya, tapi mengalami masalah dan penderitaan? Perlu kita ketahui, saudara, bahwa para rasul serta orang-orang percaya mengalami situasi penderitaan tertentu dalam kehidupan mereka karena pilihan imannya. Dan penderitaan atau pergumulan yang sama kita juga alami saat ini. Meskipun terkadang kita tidak mengerti alasan di balik penderitaan yang terjadi, kita perlu mengetahui satu hal, bahwa penderitaan atau pergumulan merupakan bagian dari kehidupan iman. Dan dalam keadaan itu kita harus setia selalu kepada Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 29 ini dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat ini dengan jelas mengajarkan bahwa percaya dan menderita merupakan bagian dari kehidupan kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ada karunia untuk percaya dan ada karunia untuk menderita. Sebagian jemaat di Filipi ada yang bertanya-tanya, mengapa mereka harus menderita? Padahal mereka sudah percaya kepada Tuhan. Dan di sini dijelaskan dengan begitu lugas bahwa iman dan penderitaan seringkali berjalan bersamaan. Ada kalanya kita menderita di dunia ini karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Penderitaan ini tidak selalu bermakna tentang aniaya, tapi juga segala macam pergumulan yang kita hadapi karena iman kita. Menghadapi itu semua, saudara, kita perlu belajar untuk sabar dan memiliki hati yang sungguh mengasihi dan rela berkorban bagi Tuhan. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38, di situ tertulis firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jangan berpikir bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak ada tantangan atau pergumulan. Kita perlu mengerti akan hal ini agar kita tidak kecewa dan dapat tetap setia dengan berbagai pergumulan yang ada atau tantangan yang mungkin terjadi. 1 Petrus 2 ayat 20-21 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau Tuhan saja
mau menderita buat kita. Masakan kita tidak mau menderita buat Dia? Iman yang sejati mengandung kerelaan untuk menderita bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini sedang mempertanyakan, mengapa Tuhan, saya sudah ikut Engkau tapi kehidupanku banyak persoalan? Mengapa saya menghadapi banyak pergumulan, padahal saya sudah setia dan percaya kepadamu? Mari jangan kecewa, jangan menyerah menghadapi tantangan karena iman. Setialah selalu mengasihi Tuhan, tanpa meragukan akan kasih dan kuasa-Nya atas kita. Bersyukurlah kalau kita dapat ikut menderita bagi Tuhan. Tuhan pasti akan selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita, sehingga kita dapat menanggung segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam segala karya-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti satu kebenaran yang mungkin selama ini kami seringkali pertanyakan, tentang penderitaan dan pergumulan hidup. Kami mengerti saat ini bahwa Engkau mengaruniakan kepada kami bukan saja iman untuk percaya kepadamu, tapi Engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk menanggung penderitaan, persoalan, pergumulan apapun karena iman kami kepadamu. Ajar kami untuk rela memikul salib-Mu, mengikuti Engkau dengan setia, tidak kecewa dengan keadaan-keadaan kami, tapi selalu bersyukur kepadamu Tuhan, dan semakin mengasihi-Mu setiap hari. Pimpin kami ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Sepanjang hari ini kami mohon berkat pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.